Cek satu. Cek satu. Cek satu. Recording in progress. Ini. Ya, sudah siap Bu Winnie, Pak Wayan. Pak John, gimana kita selenggarakan saja acara penutupannya atau masih ada yang Pak Ketum sudah hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kewaspadaan kasus campak. Ya, pertama ini garis besar dari presentasi ini adalah kita bagi 6, yaitu etiologi, gejala klinis, komunikabilitas, masa inkubasi dan cara penularan, reproduction rate, dan epidemiologinya.
prevalence incidence, dan severity and hospitalization rate. Ya, ini untuk etiologinya. Etiologinya ini gambarannya dari kasus campak disebabkan oleh virus RNA beruntai tunggal yang diselimuti dengan satu serotype, termasuk anggota dari genus Morbillivirus dalam keluarga Paramyxovidae. Infeksi melalui saluran pernafasan, yaitu penularannya melalui saluran pernafasan. Manusia adalah satu-satunya inang alami dari virus campak. Ya, ini saya ambil referensinya yaitu dari CDC. Untuk gejala klinisnya sendiri, secara umum penderita campak akan mengalami demam tinggi, timbul ruam kulit mulai dari belakang telinga, leher, muka, tubuh, dan anggota gerak lainnya. Nah, ini berlangsung biasanya 4-5 hari, yaitu fase prodromal, di mana ditandai dengan panas, lesu, batuk-batuk, dan mata merah. Pada akhirnya stadium, kadang-kadang timbul bercak di daerah mulut. Lalu setelah selesai masa prodromal akan masuk ke dalam stadium erupsi, batuk pilek, bertambah suhu badan. Lalu kadang-kadang anak mengalami kejang juga, disusul dengan timbulnya ras atau bercak merah. Nah, ini timbul setelah 3-7 hari setelah demam. Lalu masuk ke fase akhir yaitu konvalensi atau penyembuhan. Masa ini yaitu semua gejala-gejala mulai menghilang, berkas kecoklatan akibat dari bercak-bercak merah mulai muncul dan akan hilang dengan sendirinya, dan panas atau demam mulai eh, menurun sampai dengan ke titik normal bila tidak terjadi komplikasi. Ya, ini gambaran dari perjalanannya. Jadi dia masa inkubasinya sekitar 7-18 hari sebelum ras atau bercak merah pada kulit muncul. Ya, jadi kalau udah muncul gejala itu berarti tandanya adalah kemungkinan penularannya adalah sekitar 18 hari yang lalu. Kalau dia sudah muncul gejala ras dan demam. Nah, ini nanti setelah muncul demam, justru dia akan memasuki fase penyembuhan selama 5 hari ke depan. Jadi, kalau sudah melewati masa-masa demam dan timbulnya rash, itu justru tanda akan mulai masuk ke masa penyembuhan. Nah, cara penularannya sendiri yaitu melalui droplet eh, antar saluran pernafasan, lalu virus-virus yang ada berada di dalam ruangan. Nah, kalau di dalam ruangan tertutup, ini bisa hidup sekitar 2 jam di area yang cukup stabil di suhu ruangan. Nah, kenapa campak mulai menjadi concern dari kita semua? Karena jumlah kasus campak berdasarkan konfirmasi laboratorium pada tahun 2022 ini paling tinggi sejak 2011, di mana kita 2 tahun telah melewati masa pandemi COVID-19, dan itu adalah titik di mana imunisasi campak menurun karena memang kurangnya aktivitas di luar rumah seperti itu. Jadi cakupan imunisasi campaknya juga turun drastis, sehingga mungkin itu menjadi penyebab di tahun 2022 ini muncul kasus yang cukup banyak, yaitu 3.341. Nah, komunikabilitas dan reproduksi rate. Nah, ini adalah kemampuan virus sendiri untuk mereplikasikan diri dan menularkan ke orang di sekitarnya. Nah, komunikabilitas ini yaitu campak memiliki eh, kemampuan menular
lebih besar 90% dibandingkan terhadap kelompok rentan dalam kontak erat seperti keluarga. Jadi jika di dalam keluarga tersebut ada yang menderita campak konfirmasi, itu 90% kemungkinan anggota keluarganya akan tertular. Dan penularan tersebut dapat berlangsung 4 hari sebelum munculnya gejala dari kasus konfirmasi tersebut. Nah, selain itu ada yang disebut dengan reproduction rate atau R0 atau RO. Nah, campak biasanya 12-18 hari untuk masa inkubasinya sampai penyembuhan. Artinya di dalam satu kasus campak rata-rata dapat menularkan 12-18 orang lainnya. Seperti itu. Nah, ini referensinya dari Guerra et al. 2017 dan Chow 2017. Nah, siapa saja sih kelompok beresiko atau populasi rentan terhadap penularan campak ini? Yang pertama yaitu orang yang tidak diimunisasi yang pertama atau imunisasi campaknya tidak lengkap. Yang kedua, orang dengan defisiensi vitamin A. Yang ketiga, orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama ke daerah rentan. Nah, ini masuk ke dalam komplikasi. Jika dia dalam 18 hari tidak menampakkan fase penyembuhan, ada kemungkinan itu masuk ke dalam fase komplikasi. Nah, ini harus dirawat di rumah sakit karena butuh perawatan intensif karena bisa mungkin juga menyebabkan kematian terutama bagi ibu yang sedang hamil seperti itu. Nah, komplikasinya dari campak ini itu ada pneumonia, ensefalitis, dan kematian dan gangguan fungsi pernapasan serta saraf seperti itu. Nah, ini juga terdapat data bahwa 1 dari 5 orang yang tidak divaksin di Amerika itu mengalami perawatan campak sampai di rumah sakit. Lalu 1 dari 20 anak-anak yang mendapatkan campak atau menderita campak itu menderita pneumonia. 1 dari 20-nya menderita pneumonia. Ada lagi data, 1 dari 1.000 orang yang terkena campak itu menderita ensefalitis atau yang biasa gangguan di otak. Dan 1-3 dari 1.000 anak yang terinfeksi campak ada kemungkinan meninggal karena komplikasi dari sistem saraf dan pernafasannya itu sendiri. Lalu penting sekali untuk menjaga perempuan atau ibu hamil dari orang-orang yang terkena campak karena jika perempuan atau ibu tersebut terinfeksi virus dan masuk ke dalam janinnya, itu yang akan menyebabkan bayi akan meninggal di dalam kandungan atau lahir dengan prematur. Seperti itu. Itu kenapa campak itu memang kelihatannya gejalanya cukup ringan, tapi komplikasinya itu cukup berbahaya karena masih ada kemungkinan sampai di kematian seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya kurang lebihnya terkait dengan kasus campak untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua. Dan ini berikut adalah daftar referensi yang bisa digunakan atau dicari lebih lanjut untuk mengetahui terkait. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.